Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita di Yayasan Qalbun Salim Global. Kita di sini ada podcast mingguan ya dan juga bulanan tebar manfaat, berbagi manfaat kepada yang lain juga. Dan di sini alhamdulillah kita kedatangan narasumber kita yaitu Ustadz Izzuddin. Oh ya, halo Ustadz Fikri. Gimana kabar Ustadz Fikri? Alhamdulillah baik. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Pak Izzuddinnya. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Ramadhani. Saya biasanya dipanggil kalau di kalangan teman-teman anak-anak pesantren, anak gontor, saya biasa panggil Izzuddin. Kebetulan saya sekarang bekerja di private tour guide di salah satu travel di Bali. Gitu, Ustaz. Oh, okay. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah pengalamannya sangat luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira kalau boleh tahu menjadi berpengalaman di bidang tersebut berapa tahun gitu, Ustaz? Untuk sementara ini alhamdulillah aku udah jalan sekitar ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Kok enggak kita langsung boleh minta ceritanya mungkin ya, pengalamannya boleh, di Bali boleh. atau gimana dan sebagainya kan ya. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda menjadi tour leader di Bali itu? Oke. Kok kan sebelumnya kan daerahnya emang di Gresik, kok tiba-tiba menjadi tour leader di Bali gitu? Nah, ini menarik sekali ya. Jadi sejujur saya juga nggak nyangka ya bisa jadi tour guide di Bali gitu. Jadi ada suatu ketika tuh saya tuh lagi di Surabaya. Kebetulan saya tuh ketemu dengan salah satu teman dari ibu. Ya, kebetulan teman dari ibu ini juga kerja di Bali. Nah, waktu itu saya baru lulus kuliah, ya, baru lulus S1 kebetulan saya S1 hubungan internasional ya. Yang otomatis jadi selama saya di kampus pun juga mostly kita selalu pakai bahasa Inggris. Entah itu dari conversation, entah itu mungkin dari mencari jurnal. Otomatis kan jurnal-jurnal kita kan pasti pakai bahasa Inggris. Oh iya, benar. Gitu. Terus melihat teman ibu saya tuh ngelihat skill bahasa Inggrisku bagus, terus dari speaking, dari reading segala macam, akhirnya aku ditawarin untuk ikut travelnya dia di Bali. Masya Allah. Gitu, luar biasa sekali kan? Iya. Dan nggak lama setelah itu udah nyampe di Bali, akhirnya ya masih. Dan itu benar-benar saya first time menginjakan kaki di Bali. First impression saya ketika nyampe di Bali tuh kayak bagus, bersih, terus udaranya juga seger. Kenapa saya bilang seger? Soalnya ini ya teman-teman, fun fact-nya di Bali, ternyata di Bali itu tidak boleh membangun suatu bangunan itu melebihi tingginya pura. Makanya kenapa kalau teman-teman yang mungkin sering ke Bali belum nggak ada bangunan hotel atau perkantoran yang nggak lebih-lebih, mungkin paling mentok itu kalau nggak 4 lantai 5 lantai, itu pun nggak terlalu yang tinggi banget. Itu karena mungkin kalau saya boleh bilang mungkin lebih ke menghormati tempat ibadah mungkin. Oh ya, iya, benar, bisa jadi itu ya. Ya seperti itu. Mungkin fun fact-nya di situ. Terus mungkin kayak dari apa ya? Selama di sana itu benar-benar kayak asri, tenang, dan yang pasti banyak boleh-boleh pasti ya. Terus di sana itu mungkin kalau ada yang bilang tempat wisatanya mahal, nggak semua ya, nggak semua. Mungkin ada beberapa yang khusus untuk turis. Maksud saya sini turis-turis internasional ya. Turis-turis internasional aja mungkin ya banyak lah gitu. Oh Masya Allah, iya. Berarti kenapa kok langsung gitu menjadi tour leader di Bali? Atau nggak jadi tour leader yang di Banyuwangi atau di mana, Malang, Jakarta, atau menjadi mutawif gitu? Kenapa harus di Bali itu? Jujur saya awalnya pengen jadi mutawif ya. Cuman saya mungkin kurang info atau mungkin
Saya sempat nyari beberapa info ya, info-info mengenai kayak gimana sih jadi mutawif gimana gitu. Nah mungkin ya ini mungkin kehendak Allah mungkin ya mungkin saya harus dijadikan tour leader Bali dulu. Oh iya. Dan akhirnya mungkin siapa tahu nanti next time saya bisa jadi mutawif mungkin. Masih kurang tahu ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, seperti itu. Ketika di sana, apakah Ustadz Izzuddin ini menyukai menjadi tour leader itu, menyukai profesi sebagai tour leader wisatawan Bali, gitu. Apalagi menjadi private biasanya kan? Oke. Jujur saya senang banget ya. Senangnya karena begini. Rata-rata orang kalau kerja kan, ini yang saya notice ya. Biasanya orang-orang kalau kerja itu kan pasti pakai seragam, harus pakai sepatu ini, sepatu itu kan. Iya. Terus apalagi jam kerjanya yang benar-benar kayak saklek gitu kan. Jujur saya menikmati karena di samping saya tuh bekerja, ya saya kan juga pasti ngantar orang-orang ke beberapa tempat wisata di Bali gitu kan. Nah, ketika saya kerja itu rasanya tuh kayak kita tuh bekerja sambil liburan gitu loh. Iya. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini, kita kan mengantar tamu ke beberapa tempat wisata kan. Iya benar. Nah, otomatis kan kita pasti tahu dong, apalagi saya yang benar-benar 0% mengenai jalanan Bali pun, saya pun menikmati kayak, oh sepanjang jalan menuju tempat wisata tuh suasananya seperti ini. Terus tempat-tempat wisata yang dulu saya cuma bisa lihat di TikTok, di IG atau di sosmed, akhirnya saya bisa melihat langsung kayak, oh ini loh tempatnya kayak gini. Jadi ada kayak rasa seneng, puas gitu. Puasnya karena dulu aku tuh pengen kesini, tapi aku nggak ada uang. Tapi qadarullah alhamdulillah aku bisa kesini tanpa bayar sepeser pun. Karena kenapa? Karena yang namanya tour guide itu pasti kan nggak mungkin tamu tuh bakal ninggalin kita di parkiran gitu kan, nggak mungkin. Pasti diajak kayak ayo kamu ikut aku, temenin aku. Jadi kita sambil ngarahin, mengenali kayak oh tempat ini tuh seperti ini, tempat ini seperti itu. Jadi ada kepuasan sendiri. Tadi perasaan kok nggak salah dengar ada perkataan puas ya ketika ada nyampe Bali itu. Di situ puasnya gara-gara gratisan di sana atau mungkin gara-gara ada pemandangan yang lebih bagus di Bali? Ini menarik. Yang membuat saya puas tuh karena dari alamnya. Alamnya di sana tuh benar-benar kayak terjaga. Karena kenapa? Karena yang saya lihat di lapangan saya di lapangan tuh orang-orang Bali ini benar-benar menjaga kelestarian lingkungan mereka, gitu loh. Jadi mungkin karena mereka menyembah dewa itu, ya mungkin karena menyembah dewa, artinya dia berusaha menjaga keasrian alam yang ada di sana, gitu loh. Makanya kenapa alamnya masih bagus, masih terjaga, gitu kan. Makanya karena mostly nggak mostly sih ya, emang beberapa itu tempat itu dikelola sama mungkin kalau saya boleh bilang kayak desa adat. Nah, karena desa adat tuh makanya mereka benar-benar kayak gotong royong untuk menjaga gimana tempat ini tuh tetap asri, tetap masih bisa dinikmati untuk wisatawan, jadi seperti itu. Oh iya, sama kayak adat-adat yang lainnya sangat menjaga gitu ya. Betul sekali. Oke. Kemudian selanjutnya itu kira-kira sudah berapa lama Mas Izzuddin ini, Ustadz Izzuddin menjadi tour guide di sana? Ini saya alhamdulillah udah jalan 1 tahun ya. Oh sudah jalan 1 tahun, Masya Allah. Udah jalan 1 tahun. Ya selama setahun ini ya banyak lah pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kalau untuk karirnya bagaimana? Apakah ingin melanjutkan sampai beberapa tahun ke depan atau gimana gitu? Mungkin kita melihat potensi ke depan ya. Potensi ke depan dalam artian kayak ini nanti tergantung pada potensi pariwisata di lapangan gitu. Kan kalau di bidang pariwisata seperti ini kan kadang naik kadang turun ya. Nah sekarang giliran kita sendiri sebagai tour guide gimana? Apa kita benar-benar punya inovasi nggak biar kita tuh bisa untuk menarik wisatawan, bisa menarik entah itu wisatawan lokal, wisatawan asing gitu kan. Jadi kita benar-benar juga harus punya seperti kayak skill marketing mungkin
Ya, kita juga terpengaruh nih pada potensi karir kita ke depan sebagai tour guide tadi. Masya Allah. Iya, iya. Menjadi tour guide itu apakah 24 jam full atau beberapa jam saja atau ketika ada panggilan ya? Ini menarik. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu ya. Jadi tour guide ini kan semacam panggilan kalau saya boleh bilang ya. Kenapa panggilan? Karena kita kan startnya tuh pasti di antarjemput bandara. Iya. Nah, ketika antarjemput bandara ini kan pasti ada tamu tuh yang hanya antarjemput bandara saja. Atau ada mungkin dia yang sudah include dengan turnya. Nah, biasanya untuk saat ini biasanya tamu-tamu di Bali itu, entah itu wisatawan lokal atau asing, mereka pasti pesen yang sepaket. Dalam artian kayak ada antarjemput bandaranya sama paket turnya ini tadi. Oke, udah full bundling gitu ya? Kayak ada bundlingnya seperti itu. Jadi nanti mereka ini bakal kayak apa yang ngajuin tempat. Kayak semisal, Mister, saya nanti mau ke tempat ini, berapa biayanya gitu. Jadi kita arahin. Ada tamu yang biasanya udah punya list atau itinerary tempat wisata. Ada yang dia tuh kayak awam, jadi dia kayak benar-benar first time di Bali gitu. Nah, untuk tamu-tamu yang first time di Bali ini, kita selalu bikinkan itinerary atau kayak list tujuannya. Schedule-nya gitu. Schedule-nya itu. Kadang, jadi kita kayak benar-benar fleksibel. Tamu mau kemana, kita antar. Atau mungkin tamunya mungkin masih belum tahu. Arahnya mau kemana, nanti tujuannya kemana, nanti kita bisa arahin sama gitu. Benar. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman paling berkesan saat memandu wisata di Bali, apakah ada gitu? Kalau pengalaman berkesan banyak ya. Salah satunya itu kita pernah nge-handle tamu orang Cina. Wih, orang Cina. Kita nge-handle tamu orang Cina. Kadang gini, seperti yang aku bilang tadi ya, kan ada tamu tuh yang udah bundling dari antarjemput aja sama antarjemput plus tour itu ya. Nah, ada satu momen ketika saya jemput di bandara tuh dia nggak pesen langsung bundling, tapi dia pesennya ketika dia datang ke sini. Gitu, ketika datang ke Bali maksudnya ya. Ketika datang ke Bali dia langsung pesen kayak, Mister aku pengen tour nih, cuman kita bener-bener awam gak mau kemana. Gitu ya, akhirnya kita arahin ke beberapa tempat gitu. Sebelumnya biasanya saya tuh selalu nanya, kamu mau yang tempat wisata yang seperti apa? Mau yang hutan, mau yang pantai, atau yang alam-alam biasa aja gitu. Nah, suatu ketika tamu ini tuh mau ke tempat-tempat yang alam kayak pantai gitu lah, semacam itu. Oke, kita kalau pantai selalu nyaranin ke Jimbaran Kuta itu ya. Nah, di Jimbaran itu ada tempat seafood. Jadi kita ketika makan seafood itu kita benar-benar hadap pantai gitu. Suatu ketika kan dia karena first time di situ. Tujuan pertama kalau daerah-daerah sana saya selalu bawa ke Uluwatu dulu. Ke daerah Uluwatu, ke Pura Ulundanu namanya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu di Pura Uluwatu ini saya ajak ke sana. Nah, seketika tamu ini udah lapar tiba-tiba. Ya udah saya ajak ke tempat seafood gitu lah di daerah Jimbaran situ. Biasanya tamu itu jarang kalau kita nganter ke Jimbaran ya, itu mereka jarang, hampir nggak pernah ngajak tamu untuk masuk. Oh gitu ya? Gitu, iya. Jadi itu tuh benar-benar eksklusif khusus untuk turis gitu loh, benar-benar turis-turis asing doang di situ. Nah, suatu ketika saya tuh sempat bilang gini, kayak gremeng dalam hatinya kayak, ya wah aku tuh pengen loh makan di sini tuh walaupun bayar sendiri nggak, walaupun dibayarin cuma apa, tapi aku pengen tahu dalamnya kayak gimana. Nah, saudara gue ketika aku bawa tamu Cina ini, dia narik aku buat masuk. Dia sampai bilang gini, kalau driver yang nggak masuk, saya juga nggak masuk. Dia sampai bilang kayak gitu. Sampai, wow. Oke, aku parkirin mobil gue dulu benar. Aku parkir mobil dulu, setelah itu aku masuk kan. Dan itu benar-benar pertama kali kita dapat apresiasi dari tamu karena benar-benar literally
diajak makan yang bener-bener full Mewah seafoodnya, gitu ya. full mewah gitu. Dan kalau teman-teman tahu ya, harga total dari semua makanan itu sekali makan itu 5.800.000. 5.800.000 itu berapa orang itu? Itu untuk 3 orang. 3 orang. Jadi 2 orang ini turis, suami istri. Masya Allah. Dan 1 orang ini saya sendiri. Jadi fun fact, ternyata 2 pasangan suami istri ini kebetulan suaminya itu orang engineer di China. Terus yang istrinya ini dia kayak semacam nggak tahu ya, mungkin pegawai bandara atau gimana, saya juga kurang paham ya. Yang penting ketika pokoknya istrinya sempat cerita kalau tiap pegawai bandara atau pegawai maskapai ya kalau saya boleh bilang ya. Pegawai maskapai di Cina tuh pasti tiap tahun dapat kursi gratis. PP pulang pergi kemanapun itu. Makanya dia bisa berani beliin saya seafood sampai 5.800.000 sampai oh my god, really? Seafood 5 juta ya guys. Iya. Kira-kira waktu menghadapi tamu Cina itu apakah ada kesulitan mungkin dari berbahasanya ya? Kan dia kan pakai bahasa Cina, kita Indonesia gitu. Menarik. Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya tamu Cina itu seperti kita lah, dalam artian kayak ada yang baik, ada yang sedengan, atau mungkin ada yang benar-benar pelit banget ya. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan kayak oh semua Cina tuh pelit, enggak ya. Kan Cina ini kan luas ya teman-teman ya. Ada yang benar-benar Cina dari Cina kota, mungkin dari Shanghai, Beijing atau Wuhan segala macamnya. Dan ada juga orang-orang Cina yang benar-benar kayak mungkin kalau saya boleh bilang Cina-Cina kabupaten lah ya. Kayak semisal kayak ada orang Cina yang misalkan kalau di Indonesia tuh kayak daerah-daerah Brebes, mungkin daerah pelosok Lamongan, Bondowoso gitu mungkin ya. Itu kita benar-benar menghadapi banyak sekali karakter orang Cina. Ada yang dia benar-benar baik banget, kayak yang tadi barusan saya ceritakan. Ada yang benar-benar dia tuh pelitnya tuh yang benar-benar pelit banget sampai gini teman-teman. Biasanya tamu-tamu ketika booking itu kan selalu lewat aplikasi ya. Nah itu kan dia pasti langsung bayar di aplikasinya itu. Otomatis kan ketika tamu ini sudah sampai di tempat tujuan, kayak misalnya dari Bali, dia nggak perlu untuk bayar. Nah dia tuh sampai bilang gini, ini kita nggak bayar lagi kan? Iya pak, nggak gitu. Kita udah bilang nggak bayar. Lalu tiba-tiba dia bilang, nanya terus, dia selalu nanya kayak ini bayar nggak bayar? Sampai saya tuh benar-benar bentak dia. Pak saya kan sudah bilang, ini kan nggak bayar gitu loh. Itu salah satunya. Terus ada lagi yang kesulitan bahasa ya. Kalau bahasa pasti ada. Biasanya orang-orang Cina yang kesulitan bahasa ini dia pasti bukan orang-orang Cina kota. Dia pasti mungkin kalau saya boleh bilang Cinanya itu Cina yang benar-benar orang-orang pinggiran. Bukan pinggiran ya, mohon maaf. Mungkin kalau aku boleh bilang mungkin orang-orang kabupaten gitu biasanya. Sometimes kita pasti harus sebuah Google Translate. Bahkan Google Translate pun nggak bisa nge-translate bahasa dia gitu. Soalnya dia kan nggak ada Google ya, bukan nggak ada Google. Lain Google kan pasti di-ban di sana kan. Dia kan ada kayak aplikasi khusus translate. Jadi ya udah HP tamu saya pinjam, saya bantu buat translate gitu. Kadang ada tamu yang benar-benar dia tuh baik, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya akhirnya saya bantu translate itu, akhirnya saya dapat tip. Pasti beberapa pelaku pariwisata dimanapun itu, apalagi yang handle tamu-tamu ini ya, tamu-tamu luar negeri, itu pasti dapat tip gitu loh. Pasti, ya. Nah biasanya tamu-tamu ini tuh kadang ngasih tip, kadang nggak sama sekali, kadang mereka tuh memperlakukan kita ya sebagai driver, sebagai tour guide tuh kayak kamu tuh bawahanku kayak gitu. Jadi dia kayak berlaku sakar PDW ya. Iya benar. Agak sulit kan. Masya Allah, iya. Oke lanjut Ustaz. Kalau misalkan ada cerita lucu nggak kira-kira bule itu? Entah gara-gara dia nggak paham bahasa atau gimana itu, atau kejadian yang unik ketika menghadapi tamu? Ini menarik nih. Kita kan menghadapi tamu yang banyak sekali ya. Banyak sekali dengan berbagai karakter, berbagai watak gitu kan. Sebenarnya banyak sekali ya.
Saya tuh pernah dapat tamunya ini orang Rusia, by the way. Iya. Ya. Orang Rusia ini kan memang terkenal dingin ya. Terkenal dingin, terus mungkin nggak semua tamu Rusia dingin, cuman mungkin kayak logatnya kayak apa kalau orang Rusia bilang kereng gitu. Ya. Rusia ya? Iya, tamu Rusia. Gila. Jadi gini, FYI ternyata dia ini udah lama di Indo, ya. Nggak tahu mungkin dia habis pulang dari negara itu gimana. Ya udah saya ajak ngobrol gitu. Dan ternyata tamunya tuh bisa bahasa Indonesia. Oh my god. Jadi kayak damn bro. nah, soalnya gini loh, ketika tamu sebelum datang kita pasti nge-WA kan. Nah, nge-WA-nya dia pakai bahasa Inggris. Yeah. Ketika datang, itu ternyata bahasa Indonya bener-bener kayak orang lokal. Kayak, wait, what? Loh, ibu bisa bahasa Indo? Iya, saya sudah tinggal di Bali selama 25 tahun. Oh, tinggal di Bali selama 25 tahun. Tapi aslinya memang Rusia. Aslinya orang Rusia. Saya juga kaget kayak, loh, bisa bahasa Indo, Bu? Saya juga. Dan dia benar-benar punya rumah sendiri. Yeah. Dan ini rumahnya di daerah Denpasar ya teman-teman ya. Di daerah Denpasar. Yeah. Saya juga, loh, emang orang bule bisa punya rumah gitu. Jadi biasanya kalau kita nganter kan pasti nganter ke hotel gitu kan, nganter ke villa. Ini nggak bener-bener literally alamat rumah. Iya. Bener-bener kita nggak tahu ini alamat rumahnya di daerah mana. Ya, kecamatannya juga bener-bener saya bener-bener asing banget, belum pernah lihat. Dan itu saya dapetin 2 kali. Satunya orang Rusia, satunya orang Jepang. Iya. Oh iya. Yang Rusia ini mungkin rumahnya masih oke lah, di daerah-daerah Denpasar gitu, masih daerah kota lah. Nah, yang satunya lagi ini orang Jepang. Ya, orang Jepang, dia bener-bener nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya tanya, kan biasanya kita selalu konfirmasi ya ketika di bandara ya. Konfirmasi kayak, Mister ini hotelnya yang ini bukan gitu. Nah, suatu ketika yang orang Jepang ini kan datang, saya konfirmasi dulu, Bu ini nama hotelnya apa gitu, kayak bahasa Inggris kan. Nah orang Jepang ini, ibu-ibu ini kayak, oh wait, dia ambil HP, nunjukin foto rumah. Iya. Dia bilang, I'm here. Hah? Ini fotonya foto-foto waktu diambil siang hari ya teman-teman. Yeah. Jadi rumahnya benar-benar nggak tahu di mana. Fotonya pokoknya di tengah sawah. Dan itu kejadiannya malam hari, malam sekitar jam 8 lah. Oke lah, saya antar sesuai dengan maps ya. Dan bener-bener gangnya, rumahnya itu bener-bener masuk sawah. Yang awalnya besar, jadi makin lama makin kecil gitu. Berarti tadi udah dikasih mapnya ya tadi? Sudah, biasanya kita udah dapat mapnya, jadi kita tinggal ngikutin arah mapnya kemana. Kita gitu. tadi waktu nunjukin foto rumah di tengah sawah itu masih belum tahu arahnya kemana. Saya tanya gitu soalnya tamu tuh cuma ngasih nama jalan aja, nggak ngasih nama hotelnya di mana gitu loh. Nah makanya di case-nya yang ini tuh dia nggak ngasih nama hotel, tapi nama jalan aja udah gitu. Makanya saya, dan ini di salah satu daerah namanya daerah Mengwi ya. Mengwi itu masih daerah kota Kabupaten Bandung. Iya. Tapi yang benar-benar pinggir banget pokoknya. Dan itu benar-benar kayak, dan ketika sampai pun ya, FYI tamu Jepang ini itu bawa 4 koper gede sama anaknya. Berapa orang itu? Cuma 2. 2 sama anaknya cuman? Iya. Cuma anaknya doang. Dan anaknya masih kecil. Dan saya harus ngebantu ngebawain 4 koper ini jalan dari depan jalan ke jalanan yang sempit ini. Jadi benar-benar kayak ini. Iya loh. Jadi waktu itu kan posisinya habis hujan ya, otomatis kan licin gitu. Yeah. Dan kontur jalannya tuh bukan jalan aspal ternyata. Jadi kayak jalanan berbatu gitu ya. Pantas saja dia minta tolong saya buat bawain koper ini. Dan itu kopernya gede teman-teman ya. 4 lagi itu jumlahnya. 4 lagi. Ya ampun, saya bawa gini sampai saya jatuh gitu. Dia cuma bilang, be careful Mister, be careful. Ya bantu dong, angkat 1 gitu. Dan bener-bener tamunya ini bener-bener gak mau ngangkat gitu sampai, oh my god, seriously gitu.
oke lah ya kita bantu, ya mungkin kayak bentuk servis kita lah ya. Dan saya tuh berharapnya, nggak tahu mungkin ini jadi pelajaran ya, jangan terlalu berharap tadi. Saya berharapnya, siapa tahu saya nanti dikasih duit tip atau enggak apa gitu kan. At least kasih jajanan apa deh gitu. Begitu sudah sampai depan rumahnya, ya sudah saya taruh gitu. Dan dia cuma bilang, thank you, udah gitu dong. Dalam hati kayak, dan itu benar-benar saya jalan kurang lebih 1 kilometer dari tempat parkir mobil itu. Saya parkir, saya jalan masuk ke dalam, nggak tahu ya, itu kayak benar-benar tengah sawah, literally tengah sawah gitu loh. Kayak, ini serius punya rumah di sini gitu loh. Itu benar-benar kayak, ya ampun, gini amat ya gitu. Tapi kita mau nggak mau kan tetap harus profesional ya, sebagai tour guide atau enggak, penting driver lah kalau saya boleh bilang ya. Dia harus benar-benar harus profesional, harus dituntut ngasih servis yang bagus. Soalnya itu kan berpengaruh sama rating gitu kan. Makanya kita ya kalau dibilang jengkel iya gitu. Cuman kita kan nggak bisa nunjukin langsung. Jadi kita di depan tamunya, oh ya terima kasih. Tapi udah sampai mobil, gitu pasti kayak gitu. Pasti ada. Iya pasti ada rasa jengkel banget sama yang tadi. Jengkel banget pasti. Ya, udah turis nyusahin lagi. Terus nyusahin lagi. Iya. Ya jangan menyusahkan orang lokal. Habis itu Zudin, ya. kebanyakan nih tamu atau turis yang biasanya Ustadz Izzuddin layani itu selama ini loh ya udah berjalan setahun lebih mungkin kan, itu udah berapa negara? Oke, menarik. Mungkin kalau berapa negara bisa disebutkan mungkin? Oke. Mungkin kalau tahun-tahun ini ya, sekarang itu lebih banyak orang Cina ternyata. Oh, lebih baik orang Cina ya. Kenapa lebih banyak orang Cina? Karena di tempat saya bekerja itu dia juga bekerja sama dengan salah satu aplikasi. Mungkin kalau di sini kita ada Traveloka ya, ada tiket.com. Nah, kalau di Cina tuh ada Ctrip. Ctrip ini punya Cina. Nah, jadi beberapa orang Cina yang sudah pernah ke Bali, itu mereka pasti posting ya, ngepost di sosial medianya mereka. Nah, ada beberapa tempat itu viral di Cina ternyata, ya beberapa tempat, dan Bali itu merupakan salah satu tempat yang benar-benar viral banget di Cina gitu loh. Ya, jadi benar-benar ledakan sosmednya di sana benar-benar tinggi, gitu loh. Mungkin sama kayak di Indo ya. Ya jadi segala satu tempat yang tempat-tempat yang bagus itu pasti viral di Cina. Mostly itu Cina, terus ada lagi orang, biasanya kalau ada akhir-akhir tahun gitu pasti banyak orang Australia datang. Australia pasti datang. Soalnya mereka kan emang, mungkin kalau aku boleh bilang kayak gini loh, mereka tuh pengen ke luar negeri tapi yang deket-deket. Nah, yang paling deket kan opsinya pasti kan ke Bali. Ya ke Indo lah pasti kan. Makanya kebanyakan, mungkin kalau kalian lihat di beberapa tempat ya, di Bali, pasti banyak orang Cina ya. Banyak orang Cina, banyak orang Australia, dan orang Amerika pasti. Orang Amerika. Orang Amerika tuh pasti banyak banget yang datang ke Bali. Entah mungkin karena menemui keluarga, ada juga yang dia benar-benar full vacation di sana, ada mungkin yang, kalau Amerika ini dia macam-macam ya, ada yang benar-benar liburan, ada yang dia benar-benar pengen ada bisnis di Bali, dan juga ada yang dia biasanya ada bawa keluarga, dan ada fun fact-nya teman-teman ya, hampir mungkin kalau aku boleh bilang 40% ya, nggak banyak tapi 40% tuh orang Bali itu pasti nikah sama orang luar negeri, dan mostly orang US, orang Amerika Serikat. Gitu. Makanya kenapa ketika saya tuh nganter tamu itu pasti banyak orang Amerika ya. Oh, banyak orang Amerika. Orang Amerika sama orang Australia. Makanya, dan ternyata ketika saya tanya mau kemana, kan kita biasanya basa-basi ya, mau kemana, tujuannya apa gitu kan. Kebanyakan dia mau ketemu keluarga. Saya kaget, ketemu keluarga. Oh mungkin saya nangkepnya, mungkin ada keluarganya yang udah lama tinggal di sini atau gimana. Ternyata keluarganya orang Indo ternyata teman-teman. Ya,
Ada yang bilang ketemu pacarnya, ada yang bilang ketemu istrinya, entah itu benar atau enggak kita nggak tahu ya. Iya, benar. Pasti alasannya selalu itu. Dan kalau orang Cina tuh pasti dia kesini pasti liburan, nggak mungkin kerja. Dan fun fact-nya ya teman-teman ya, dan rata-rata orang Cina yang datang ke Bali itu masih muda. Masih muda ya? Sekitar umur berapa ya? Mungkin kalau aku boleh bilang umur SMA mungkin, SMA gitu. Kuliah ada, tapi mostly itu anak-anak muda. Saya tuh kaget kayak mereka di umur SMA seperti itu, ya dia dilepas sama orang, entah itu mungkin dilepas orang tuanya atau gimana. Dia benar-benar literally liburan ke Bali sama teman-temannya. Iya. Gitu loh. Ada yang berempat, ada yang berdua gitu, ada yang dia bawa pacar SMA-nya datang gitu. Dalam arti kayak, wow menarik ya gitu loh. Dalam artian kayak di umur segitu mereka berani gitu loh, berani untuk jalan-jalan sendiri di negara yang bener-bener jauh dari negara mereka gitu loh. Makanya salutnya aku di situ gitu. Banyak orang anak mudanya itu yang bener-bener dia berpergian jauh gitu loh, tanpa orang tua sama sekali. Jadi kalau Mas Fikri lihat tuh ya, dan kalau mungkin ikut mungkin itu pasti anaknya masih muda semua, nggak ada orang tuanya sama sekali. Kalau tamu dari Cina, nggak tahu kenapa. Malahan kalau orang Australia itu sebaliknya, malah banyak orang tua. Oh gitu ya. Iya. Iya. Bahkan juga ada yang dia ini yang serunya. Jadi saya pernah bawa tamu orang Australia, bukan nenek-nenek ya, masih umur mungkin 40-50 lah, yang kelihatan tua gitu kan. Dia datang ke Bali setelah dia cerai sama suaminya. Jadi benar-benar dia nostalgia dulu sama suaminya pernah di sini, tapi sekarang udah cerai katanya. Cerai ninggalin dia. Dalam arti kayak, kenapa kamu ke Bali lagi? Gitu loh. Iya. Healingnya malah tempat dia dulu pernah sama suaminya gitu loh. Makanya peristiwa buruk gitu ya. Gitu. Bahkan kita pun nggak tahu latar alasan yang melatar belakangnya mereka kembali, kan kita macam-macam ya. Salah satunya tadi tamu dari Australia dia ke Bali hanya setelah dia cerai dari suami. Atau mungkin karena healing atau kemana. Bahkan ada satu momen si bule ini pengen bener-bener saya nemenin, gitu loh. Bener-bener nemenin saya ke beberapa tempat gitu. Jadi dia punya list sendiri, ada saya anterin gitu. Dan dia berani bayar mahal. Terus ada lagi, ada Malaysia juga ada ya. Malaysia, Singapura. Kalau Thailand tuh agak jarang ya, saya kurang paham. Oh, Thailand jarang. Kalau daerah-daerah Asia pasti daerah Singapura sama Malaysia. Jepang? Jepang sekarang udah mulai jarang ke Bali. Oh, udah jarang. Hampir mungkin kalau aku boleh bilang cuma 10-15% lah. Nggak banyak, lebih banyaknya itu tadi. India maybe India. India tuh datang ke Bali. Banyak kan itu ibadah mungkin ya. Iya, ada yang untuk ibadah, ada yang benar-benar full jalan-jalan. Gitu. Banyak macam-macam. Biasa kalau India nih kita saya ada pengalaman yang nggak enak ya sama orang India. Bahkan tempatku kerja itu sekarang benar-benar nge-banned orang India. Nah, kenapa demikian? Jadi begini, tamu India itu kan terkenal lelet, gimana ya, kayak sakar PDW gitu loh. Sakar PDW kayak gini, kita jemput di bandara itu kan maksimal itu kan 1,5 jam. Setelah dia landing ya, maksudnya. Pokoknya setelah dia landing, 1,5 jam setelah dia landing itu dia harus keluar gitu, harus keluar dari bandara. Ya mau telat atau gimana pun, kalau telat ya udah saya tinggal gitu. Ada satu momen saya tuh jemput orang India nih, dan ini bener-bener molor waktunya. Ya, jadi bayangin ya kalian nunggu di bandara ya 1,5 jam, itu megangin papan namanya. Jadi kita ada name sign-nya ya, untuk nama tamunya. Jadi benar-benar berdiri 1,5 jam nungguin. Bosen nggak kalian? Bosen dong. Bosen pasti. Makanya 1,5 pasti jam bosen kan gitu. Iya. Bosen, emosi, capek gitu kan. Saya coba WA, Mister, where are you gitu loh. Sampai di mana gitu loh. Kok nggak keluar gitu.
Dan ternyata ketika saya coba telepon, kan mereka kan nggak pernah nge-silent HP ya, nggak tahu Iya. mungkin semua orang begitu atau gimana, saya juga kurang paham. Dan HP-nya itu bunyi di lantai atas. Jadi lantai atas tuh di Bali itu ada kayak semacam mungkin kayak kafe gitu ya. Dan dia lagi asik makan, bayangkan. Kita udah nunggu di bawah tuh 1,5 jam sambil bawa name sign gini. Dia anak masih makan gitu. Iya. Saya ancam, nggak turun saya pulang gitu. Iya. Ini turun beneran, saya marahin habis-habisan. Jadi kadang beberapa driver atau tour itu pasti berani marahin tamu. Mau kamu dari negara manapun kalau nggak sesuai on time, ya kita pasti kasih peringatan gitu loh. Pasti kita marahin. Iya. Soalnya kan ini terkait waktu ya. Iya benar. Terkait waktu, terus habis itu kita kan ordernya nggak satu doang gitu loh. Order kan banyak banget kan. Makanya kita harus bisa kayak nge-spare waktunya, bagi waktunya kayak gimana gitu. Pas on time juga. Gitu. Peraturannya pasti jalan di situ. Itu dia. Jadi mereka tuh bener-bener kayak nggak menghargai kita yang orang lokal di sini. Jadi kita kayak bener-bener nyamain kayak di India gitu loh. Iya benar. Dan ini bener-bener jadi momok gitu loh. Momok dari para pelaku pariwisata ya. Soalnya India ini bener-bener banyak sekali kasusnya teman-teman ya. Jadi ada tamu India tuh yang bener-bener bawa barang hotel, bayangkan. Jadi mungkin ada beberapa barang yang bisa dibawa pulang ya, mungkin kayak sendal hotel atau mungkin teh, gula atau apapun lah yang maksudnya yang boleh dibawa pulang pasti ada ya. Dan ini barang yang dibawa itu lampu, bayangkan lampu, bantal sampai are you serious gitu loh. Bawa bantal hotel. Ya, hai orang India. Tolong ya, please ya. Nggak semua barang bisa dibawa pulang, tolong ya. Jadi saya juga, ini beneran bawa barang hotel. Jadi itu benar-benar viral teman-teman. Di sosmed itu pasti ada. Mungkin kalau kalian search di TikTok, di Instagram itu pasti keluar. Ya kelakuan orang-orang India di Bali itu bener-bener kayak kelewatan batas banget gitu. Udah dia suka nggak rumah sendiri ya. Padahal itu di tempat orang gitu. Nah itu dia. Negara lain. Dia udah udah lemot, udah suka molor gitu loh. Terus terlalu banyak komplain gitu kan. Terus dia nyolong tadi sampai astagfirullahaladzim sampai come on man, ini kamu tuh bukan di India ya teman-teman, please tolong gitu. Iya. Makanya kenapa orang-orang tuh pada nggak mau nerima orang India, mungkin nggak semua ya, nggak semua India kayak gitu, cuman mostly itu kayak gitu. Makanya sampai perusahaan pribadi tuh sampai nge-banned orang-orang India ini tuh. Jadi saking kelewatannya tuh tadi. Iya benar. Bahkan ada beberapa temanku yang buat tamu India tuh bener-bener lama di hotel ya karena itu bermasalah di hotelnya. Nggak tahu mungkin ada barang yang rusak, ada barang yang hilang gitu. Dan mereka bener-bener kayak nggak mau tanggung jawab gitu loh. Bener-bener kayak jujur aku sendiri juga perlu sabar yang ekstra ya untuk hadapin orang India seperti ini. Walaupun nggak semua seperti itu, tapi pasti seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar harus punya ekstra sabar yang lebih gitu. Apalagi ketika kita ngadepin orang India itu tadi. Oke. Terima kasih untuk Mas Izzuddin. Oh iya, sama-sama. Tadi udah kita berbagi manfaat ya, atau pengalamannya juga ketika di Bali, kita menceritakan semuanya sebagai tour leader. Jadi kita bisa tahu, oh seperti itu jadi tour leader, apalagi yang rumahnya di Gresik, kok tiba-tiba nyampe sana gitu kan. Sama kita saya pernah dengar juga katanya Ustaz Izzuddin pernah hampir mau murtad, tapi insya Allah nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya aja ya. Oke, boleh. Siap. Kita aja. Terima kasih. Untuk di part 1 ini, di part ini kita tutup dulu. Oke. Syukran astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.